Beginilah gambaran organ tubuh manusia jika bisa hidup seperti layaknya manusia itu sendiri. Ada sel darah merah yang bertugas mengantarkan oksigen ke jantung dan ada sel darah putih yang bertugas untuk menjaga tubuh manusia dari serangan bakteri. Para sel darah merah ini sudah dilatih sejak kecil agar kelak saat mereka sudah dewasa bisa mengantar oksigen ke organ yang tepat. Namun ada satu sel darah merah muda yang nyasar dan bertemu dengan sebuah bakteri yang ingin memakannya. Untunglah ada guru mereka yang datang untuk menghancurkan bakteri itu. Jika sel darah merah sudah cukup dewasa untuk menjalankan tugasnya, barulah mereka diizinkan untuk membawa oksigen ke seluruh organ tubuh manusia. Para sel darah merah tadi bekerja di dalam tubuh seorang perempuan muda yang benar-benar menjaga kesehatan dirinya dan juga ayahnya. Makanan yang dimasaknya harus memiliki gizi yang seimbang karena ayahnya sakit kolesterol dan ibunya sudah meninggal. Tapi saat akan pergi sekolah, Nico sempat bersin-bersin karena ada bakteri yang masuk melalui hidungnya dan inilah yang terjadi di dalam tubuhnya. Sel darah yang sedang bertugas kaget karena tiba-tiba terjadi getaran hebat di dalam tubuh Nico. Ternyata para bakteri berhasil masuk ke dalam tubuh Nico dan akan menyerang semua sel darah merah yang sedang bekerja sehingga oksigen tidak bisa mengalir dengan baik dan bisa membuat tubuh manusia sakit. Saat manusia bersin karena ada bakteri yang masuk melalui hidung, inilah yang terjadi di dalam tubuhnya. Situasi sangat kacau. Sel darah merah yang bertugas panik karena banyak bakteri yang akan menyerang mereka. Sel darah merah tidak punya kemampuan untuk bertarung melawan virus atau bakteri, sehingga yang bisa diandalkan adalah sel darah putih yang memang tugas utama mereka adalah untuk memusnahkan bakteri yang masuk ke dalam tubuh manusia. Karena bakteri kali ini hanyalah bakteri yang bisa membuat flu biasa, maka dengan mudah sel darah putih bisa mengalahkannya. Namun baru saja akan lanjut bertugas, tubuh ini mendapat sinyal kalau ada jenis virus dan bakteri lainnya akan datang, sehingga mereka pun harus mengirim sel bantuan yang siap bertarung dengan semua kemampuan bela diri mereka, sehingga sel darah merah bisa fokus menjalankan tugas mereka. Saat akan mendekati paru-paru, sel darah putih mendapat sinyal kalau ada bakteri di dekat mereka, namun ia tidak menemukannya sama sekali. Ternyata bakteri itu bersembunyi di dalam dus karbon dioksida yang dibawa oleh sel darah merah ini. Sel darah merah ini benar-benar dalam bahaya karena ia sama sekali tidak ada kemampuan untuk bertarung melawan virus. Beginilah wujud virus yang ada di dalam tubuh manusia jika digambarkan sebagai makhluk hidup. Untunglah ada sel darah putih yang cepat sadar akan keberadaannya dan langsung membuat rencana untuk memusnahkan virus ini dari dalam tubuh manusia tempat mereka bekerja. Nico sempat merasa sering bersin-bersin karena memang di dalam tubuhnya ada bakteri yang berkeliaran. Untunglah sel darah putih di dalam tubuh Nico sangat hebat dan berhasil memasukkan bakteri ini ke dalam perangkap dan akan dikeluarkan dari tubuh ini melalui roket yang disebut bersin juga. Semua sel dan organ di dalam tubuh Nico benar-benar bekerja keras untuk melindungi tubuh wanita ini. Bahkan saat Nico sedang jatuh cinta, semua organ dan sel di dalam tubuh Nico pun juga bisa merasakan kebahagiaan itu. Hormon cinta yang keluar dan adrenalin yang membara membuat semua sel berjoget. Tapi saat Nico tak sengaja tertabrak, terjadi ledakan besar di dalam tubuh Nico. Semua sel darah merah panik dan ternyata hal ini terjadi karena lutut Nico terluka sehingga terjadi kerusakan pada dinding luar pembuluh darah. Jika lubang ini tidak segera diperbaiki, maka lubang ini akan menjadi jalan bagi virus dan bakteri masuk ke dalam tubuh ini. Lalu muncul sebuah lubang besar yang diakibatkan oleh kerusakan pada dinding pembuluh darah. Jika lubang besar ini tidak segera diperbaiki, maka lubang itu akan menjadi jalan bagi virus dan bakteri masuk ke dalam tubuh. Namun dalam tubuh manusia ada sel yang disebut trombosit. Para anak-anak trombosit ini akan menjalankan tugasnya untuk menutup dinding pembuluh darah yang rusak. Dengan begitu, luka yang dialami tubuh tempat mereka bekerja bisa sembuh dengan cepat. Tak hanya itu, para sel darah merah dan juga putih akan ikut bersama-sama membantu menutup lubang luka agar bisa sembuh lebih cepat lagi. Gambaran lain tubuh manusia bisa kita lihat pada bapak tua ini yang sama sekali tidak memperdulikan kesehatannya. Saat asap rokok masuk ke dalam tubuhnya, semua sel darah merah tidak bisa bekerja dengan optimal. Dan lihatlah bagaimana dalam tubuhnya sangatlah kumuh dan saat sel darah merah akan mengantar oksigen, banyak sekali yang menghalaunya mulai dari kolesterol jahat dan saat alkohol masuk ke dalam tubuhnya juga, sel darah merah akan kesulitan bekerja karena pengaruh alkohol tadi. Kembali ke tubuh Nico yang baru saja terluka di kakinya, terlihat para sel darah merah sudah bisa kembali bekerja dan sel darah putih bisa kembali berlatih untuk melawan bakteri karena luka di kakinya sudah membaik. Saat seorang manusia merasa mules dan belum bisa buang air besar, beginilah yang terjadi di dalam tempat pembuangan kotoran. Saat kotoran sudah akan keluar dan manusia harus menahannya, banyak sekali otot yang harus bekerja sama demi menahan kotoran agar tidak keluar di saat yang tidak tepat. Situasi cukup berbahaya karena ada sel darah merah yang ikut terjebak di antara kotoran dan otot yang menahannya. Jika mereka ikut keluar bersama kotoran, maka tubuh pria ini bisa berbahaya. Begitu bapak tua ini sampai ke toilet dan otak sudah memerintahkan agar kotoran dikeluarkan, barulah
Itulah otot-otot ini memberikan jalan agar para kotoran bisa keluar dengan leluasa. Namun karena kondisi pencernaan bapak ini begitu buruk, kotoran ternyata semakin lama semakin banyak dan tak berhenti, membuat salah satu sel darah merah yang terjebak akan dibawa keluar bersama kotoran. Kondisi itu pun membuat bapak tua ini malah pingsan di toilet. Anaknya yang mendapat kabar bahwa ayahnya pingsan di toilet tentu saja panik, namun bapak ini tetap saja meremehkan kondisi kesehatannya dan selalu merasa dirinya baik-baik saja. Namun saat Niko mendapat kabar bahwa ayahnya sengaja bekerja tanpa henti untuk mendapat biaya kuliah kedokteran Niko, disitulah hatinya benar-benar tersentuh dan Niko semakin bertekad untuk terus menjaga kesehatan ayahnya. Walaupun wanita ini sudah menjaga kesehatannya dengan sangat baik, namun ia tidak tahu bahwa dalam tubuhnya ada hal buruk yang terjadi. Niko harus dilarikan ke rumah sakit karena ternyata ada sel darah putih yang tumbuh tidak normal dan harus dibuang. Tapi salah satu sel darah putih yang tidak normal ini sangat marah, sehingga sel darah putih muda ini tumbuh menjadi kanker yang begitu mengerikan. Sel kanker ini bisa menghancurkan sel darah putih lain yang normal. Beberapa sel pelindung pun sudah merasakan keanehan di tubuh ini karena anak-anak trombosit pun juga banyak yang menghilang secara mencurigakan. Tak hanya itu, sel darah putih yang seharusnya menjaga tubuh ini dari virus juga banyak yang hilang. Ayah Niko pun benar-benar merasa sangat kesal mengapa bukan dirinya yang sakit, malah anaknya yang selalu menjaga kesehatannya. Ayah Niko yang melihat bus donor darah pun mencoba mendonorkan darahnya dan berpesan jika darahnya dibutuhkan, utamakan tempat anaknya dirawat. Sel darah merah dalam tubuh ayah Niko pun terhisap keluar dan ternyata darah ayah Niko benar-benar diberikan kepada anaknya yang sedang sakit parah, sehingga sel darah merah di dalam tubuh Niko mendapat bantuan untuk mengalirkan oksigen ke organ lain. Niko sudah divonis dokter bahwa ia menderita leukemia yang sangat parah dan kanker sel darah putih akan menyebar dengan cepat di dalam tubuhnya. Beginilah kacaunya kondisi di dalam tubuh Niko. Sel darah putih yang normal sudah banyak yang tak bisa lagi bertahan. Untunglah ada sel darah merah, bantuan datang karena Niko mendapat donor darah. Persebaran kanker sel darah putih ternyata lebih cepat dari yang dibayangkan, dan bahkan saat Niko diberikan gen anti kanker, itu sama sekali tidak berguna karena jumlah sel kanker sangat banyak dan serangan tadi tak cukup untuk memusnahkan mereka. Kondisi Niko semakin melemah dan ia merasakan sakit yang luar biasa dalam tubuhnya. Para sel petarung dan sel darah putih yang normal masih terus berjuang mengalahkan para sel leukemia yang semakin lama semakin banyak. Jumlah sel darah putih yang normal dan bisa bertarung sangat sedikit. Untunglah ada sel petarung lainnya yang masih bisa membantu sehingga sel darah putih yang tersisa bisa pergi ke pusat sel utama. Sementara itu, sel darah merah yang tersisa juga sudah mulai lelah dengan keadaan ini, dan bahkan sel darah merah yang baru saja didonorkan ke tubuh ini malah sudah ingin menyerah saja. Kondisi tubuh wanita ini semakin lama semakin memburuk. Kanker sel darah putih yang dialaminya benar-benar membuat semua sel dalam tubuhnya kesulitan. Sel darah merah mulai menyerah untuk mengantar oksigen. Sel petarung mulai terkalahkan oleh sel kanker. Bahkan pusat kendali saraf juga tak bisa lagi mengatur pergerakan sel lainnya karena sel kanker sudah bisa mulai menguasai ruang kendali saraf. Kini hanya tersisa satu sel darah merah yang masih berjuang mempertahankan tubuh ini agar tetap hidup. Dokter pun mengatakan salah satu cara untuk menyelamatkan Niko adalah dengan melakukan transplantasi sumsum tulang belakang. Saat sel darah merah terakhir akan diserang, untunglah ada sel darah merah yang sempat ingin menyerah ternyata bangkit kembali untuk membantu sehingga mereka bisa mengalirkan oksigen ke sumsum tulang yang ada sekarang. Tugas sel darah merah saat ini cukup sulit karena banyak sekali sel darah putih yang harus diselamatkan agar terus bisa melawan sel kanker yang sudah menguasai tubuh ini. Sel darah putih yang menyebar kanker di tubuh Niko masih terus melakukan serangan, dan saat ini jika ingin membuat Niko tak selamat, ia hanya cukup memusnahkan sel darah putih terakhir yang tersisa. Namun sepertinya sel kanker yang menguasai tubuh Niko sangat kuat, sehingga mudah saja ia membuat sel darah putih terkuat tak berdaya. Wanita ini harus melakukan terapi radiasi untuk memusnahkan semua sel rusak yang ada di dalam tubuhnya. Hal ini harus dilakukan karena akan dilakukan transplantasi sumsum tulang, sehingga sel baru akan menggantikan sel lama yang sudah rusak di tubuh Niko. Sang ayah terus berusaha memberikan semangat kepada Niko agar dirinya terus bertahan. Saat ini Niko masih bisa bertahan karena masih ada sel darah merah terakhir yang belum menyerah, dan ternyata sel darah putih yang sempat sekarat masih bisa bangkit dan ia melakukan serangan mendadak kepada sel kanker ini. Walaupun sesama sel darah putih, namun bagaimanapun juga sel kanker harus dimusnahkan. Kini kondisi tubuh Niko dalam kondisi kritis karena hanya tersisa 2 sel yang bertahan. Tapi ternyata di tengah kondisi seperti ini, sel darah putih yang terkuat pun juga benar-benar harus gugur. Sel darah merah ini pun masih tetap berusaha menyelamatkan sisa-sisa sel yang ada menjelang transplantasi sumsum tulang dilakukan, sehingga nanti jika transplantasi berhasil, tubuh Niko akan diganti dengan sel-sel baru yang bertugas di dalam tubuhnya. Sel darah putih muda pun mulai masuk ke dalam tubuh Niko dan memperbaiki semua jaringan yang ada. Dokter mengatakan Niko bisa bertahan sejauh ini karena tubuhnya sendiri yang memilih untuk tidak menyerah. Perjuangan sel terakhir tidak sia-sia dan kini tubuh Niko sudah digantikan dengan sel baru.